Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang metabolisme. Kita lihat dulu apa saja yang akan kita bahas. Sini diharapkan siswa mampu menyebutkan sifat-sifat enzim, mampu menjelaskan mekanisme kerja enzim, mampu mengelompokkan enzim berdasarkan tempat kerja dan cara kerjanya, mampu menjelaskan peranan enzim dalam proses metabolisme. Oke, kita masuk. Yang pertama yaitu sifat-sifat enzim itu apa saja ya? Saja ya? Oke, lanjut. Kita dapat lihat sifat-sifat enzim yaitu tersusun atas protein, mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, sebagai katalisator, bekerja secara spesifik, bekerja secara bolak-balik, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Jadi enzim itu dalam proses metabolisme hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan tersusun atas protein. Oke. Ini ada beberapa faktor yang kemarin sudah sempat kita bahas, yaitu ada faktor lingkungan, suhu, pH, dan inhibitor. Di sini enzim sebagai katalisator. Apa sih katalisator itu? Di sini enzim berfungsi mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak ikut berubah setelah proses reaksi selesai. Dan enzim bekerja secara spesifik. Artinya, enzim hanya berperan membantu satu macam substrat dan tidak dapat bekerja untuk bermacam-macam substrat. Hal ini dikenal dengan istilah satu enzim, satu substrat. Jadi, di setiap satu substrat itu yang berperan hanya satu enzim. Tidak bisa enzim itu berperan melebihi dari 2 substrat atau 3 substrat. Jadi hanya satu substrat saja. Kemudian enzim bekerja secara bolak-balik. Di sini artinya enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya bekerja mempercepat laju reaksi sampai mencapai kesetimbangan. Enzim dapat berfungsi dalam reaksi penyusun zat maupun penguraian zat. Itu yang dimaksud secara bolak-balik. Kemudian enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Maksudnya, sedikit enzim dapat mengkatalis suatu reaksi kimia. Jadi hanya dibutuhkan sedikit saja ya. Mekanisme kerja enzim itu terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis gembok dan anak kunci, biasa dikenal dengan lock and key. Kemudian hipotesis kecocokan yang terinduksi atau induced fit. Menurut hipotesis ini, bagian sisi aktif enzim mempunyai bentuk spesifik dan tidak fleksibel, artinya tidak elastis. Kemudian, suatu enzim hanya dapat ditempati oleh substrat tertentu saja. Hipotesis ini dikemukakan oleh Emil Fischker. Kemudian, ini ada gambar proses kunci dan gembok, lock and key. Di sini ada active site atau situs aktif. Keadaan aktif di sini enzim, ada gambar enzim. Jadi enzimnya aktif.
atas ini ada substrate, kemudian enzim substrate. Bond in substrate are weakened. Itu artinya ikatan di substrat melemah. Jadi di sini ikatan substratnya melemah. Kemudian ini enzim melepaskan substrat itu akan menjadi sebuah produk atau hasil. Oke. Menurut hipotesis ini, bagian sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Ini untuk hipotesis yang berikutnya, hipotesis yang kedua ya. Di sini bersifat fleksibel, elastis. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel terhadap substrat yang masuk. Apabila ada substrat yang masuk ke bagian sisi aktif, maka bagian ini akan mengalami perubahan bentuk mengikuti bentuk substratnya. Implicit fit model atau model fit di induksi. Ini ada sebuah gambar enzim sama dengan yang tadi. Di atas ini ada substrat, kemudian dilepaskan substratnya dan yang satunya masuk ke enzim. Oke, kita lanjut. Enzim dikelompokkan berdasarkan tempat kerja dan cara kerjanya. Gimana sih pengelompokannya? Oke, kita lihat. Berdasarkan tempat kerjanya, enzim dibedakan menjadi dua, yaitu endoenzim, enzim yang bekerja di dalam sel, atau enzim intraseluler, dan eksoenzim, enzim yang bekerja di luar sel atau enzim ekstraseluler. Enzim berdasarkan cara kerjanya itu 1. Oksidoreduktase berfungsi untuk mengkatalisasi reaksi oksidasi atau reduksi dari suatu unsur. Contohnya enzim dehidrogenase dan oksidase. Yang kedua, transferase berfungsi untuk membantu memindahkan suatu unsur ke unsur lain. Contohnya enzim transaminase dan kinase. Kemudian yang ketiga, hidrolase berfungsi membantu pembentukan produk dengan bantuan air atau disebut dengan hidrolisis. Contohnya enzim lipase, amilase, dan peptidase. Yang keempat, liase berfungsi memindahkan atau menambahkan ikatan. Ini sebuah ikatan. Di sini ada karbon berikatan dengan karbon, kemudian karbon berikatan dengan nitrogen, dan karbon berikatan dengan oksigen. Kemudian atau karbon berikatan dengan atau karbon berikatan dengan sulfur. Dari substrat tanpa melalui peristiwa hidrolisis, contohnya enzim pirufat, dekarboksilase, dan oksalat dekarboksilase. Kemudian yang kelima, isomerase berfungsi dalam membantu menyusun kembali suatu molekul karena adanya isomerasi dalam molekul. Contohnya enzim isomerase dan mutase. Yang keenam, ligase berfungsi membantu menggabungkan dua molekul melalui penyusunan ikatan. Ini ada sebuah ikatan karbon dioksida dengan oksigen ya, dan seterusnya. Atau ini karbon dioksida dengan karbon dioksida baru dengan pemecahan
ATP. Contohnya enzim sintetase. Dari penjelasan mengenai fungsi enzim dalam proses metabolisme, maka dapat disimpulkan bahwa metabolisme itu merupakan peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup, dan enzim yang merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis, sehingga dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia. Oke, untuk materi kita tentang metabolisme cukup sampai di sini. Seandainya ada yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan materi kita yang bagian 1 maupun bagian yang kedua, silahkan bertanya pada kolom komentar. Apa yang belum jelas, apa saja yang belum jelas, nanti akan Ibu jawab. Oke, jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.